Student, today we are going to learn about greeting card. Greeting card is a decorative card sent to convey good wishes on some occasion or to show sympathy. Jadi greeting card atau kartu ucapan adalah kartu bergambar yang dikirim untuk mengungkapkan ucapan selamat dalam beberapa kesempatan atau acara atau untuk menunjukkan simpati. Parts of the greeting card. Jadi bagian-bagian dari greeting card. The first is addressee. Jadi yang pertama addressee. Addressee means the receiver of the card. Jadi addressee di sini adalah penerima kartu. The second is body of the text. Jadi yang kedua adalah body of the text. In the body of the text there are quote, picture, expression. Quote mean doa dan harapan pengirim. Picture itu adalah gambar ilustrasi yang isinya atau menggambarkan tujuan dari pengirim kartu, apa yang akan diungkapkan. Kemudian expression itu adalah ucapan selamat atau simpati. Yang ketiga adalah sender. Let's see the example here. Who is the addressee of the card, the first card? Iya, jadi siapakah nama penerima dari kartu yang pertama? Iya, my best friend. Iya, berarti penerimanya adalah best friend, ya. And then the second for the body of the text. Untuk bagian body of the text. Which one is the quote? Mana yang merupakan doa atau harapan? Ya, may you always be healthy and successful. Ya, kemudian the expression, which one is the expression? Happy graduation. And then the picture, this card doesn't use many picture ya. Jadi kartu ini sudah ada gambarnya tapi tidak terlalu banyak. Kemudian the second card, who is the addressee? Yeah, dad, dear dad. Which one is the quote? I hope you have a great day. I wish you all the best, ya. And then which one is the expression? Happy birthday, ya. Which one is the sender? There is no sender, but if you say dear dad, it means that you are the daughter or the son, ya. Jadi meskipun di sini tidak dituliskan sendernya, tapi kalau ucapannya untuk ayah berarti kemungkinan adalah anaknya, ya. Kemudian yang untuk happy graduation, who is the sender? Ya, the sender is Mufid. Nah, I want to remind you, jadi kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa in the greeting card, there are 3 parts, right? Jadi untuk kartu ucapan ada 3 bagian. The first is the addressee or receiver. The second is the body of the text. The third is the sender. Okay. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye. Hello student. Today we are going to learn about expressing doubt and asking certainty. Jadi hari ini kita belajar cara mengungkapkan rasa ragu atau keraguan-raguan serta cara menegaskan atau menanyakan konfirmasi apakah sesuatu benar atau tidak. Jadi kalau untuk expressing doubt itu kalian berarti merasa ragu-ragu akan sesuatu, ya. Kemudian kalau asking certainty itu kalian ingin menegaskan apakah sesuatu itu benar-benar terjadi atau tidak. Kemudian untuk ekspresi keraguan-raguan kalian bisa menggunakan kalimat I'm not sure, I'm not certain, I doubt about it, are you sure? I find it is difficult to believe. I'm afraid I can't. Kemudian untuk asking for certainty, kalian bisa menggunakan kalimat Are you sure about it? Do you think that? Are you certain? Setelah ini akan ada 3 soal ya. Nanti kalian isi jawabannya dengan memilih yang dalam bubble kuning. Number 1. Do you think it is going to rain today? Blah blah blah, the sky looks bright.
Kira-kira jawabannya yang I think so atau I'm not sure. Kemudian untuk number 2, do you think that we will have English exam next week? Blah blah blah, we have finished the last chapter, right? Jawabannya kira-kira itu perhaps atau I don't know. Kemudian yang nomor 3, did you hear that John got accident? Blah blah blah. Kemudian, yes of course, his mother told my mother last night. Kira-kira jawabannya I agree atau are you sure about it? Jadi ini adalah pembahasannya ya. Nomor 1 jawabannya I'm not sure, karena ada informasi bahwa langit cerah, jadi kemungkinan hujan itu sedikit. Kemudian yang nomor 2 jawabannya adalah perhaps. Kata kuncinya karena sudah selesai chapter terakhir, jadi ada kemungkinan ulangan. Kemudian nomor 3 itu mempertanyakan apakah kamu yakin? Jadi kesimpulan hari ini, untuk mengungkapkan keraguan-raguan dan memastikan sesuatu, itu kita bisa menggunakan ekspresi I'm not sure, I'm not certain, perhaps, I doubt about it untuk keraguan-raguan ya. Kemudian are you sure, are you certain untuk menegaskan. Thank you for watching. See you next time. Goodbye. I'm going to tell you how to make the recycled paper. The first thing that you have to do, prepare the materials to make the recycled paper. You need the old paper or old newspaper, and then you need a pail, like this one, the pail, with enough water, and also the plastic screen. The plastic screen like this one, if you don't have, you can use the clothes, the old clothes, and also the flat surface. Okay, step to do. First, tear the paper into smaller pieces and then put in the basket with enough water. And then soak the paper for 24 hours or for 1 day. And then the result will be the pulp like this one. So you will have the pulp. And then blend the pulp and the water. After you blend it, add some color from the food coloring. Yeah, if you want to get the red or green color, add the coloring or food coloring. And then after you finish, put the pulp, pour the pulp into the, like this one, into the screen. Press the surface using the cloth or using the sponge to absorb the water. Yeah, and then you can make the shape that you want. Okay, after you have like this one, you can dry under the sun, and then you can dry it for a day. Yeah, to make the dry recycled paper, and then the result will be like this one. It is the dried recycled paper after you dry it under the sun. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye. Hop, sha, la 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 la. Dacă mă înțelegi de tăcă, nu te întresa. Hop, sha, la. Kinds of advertisement, jenis-jenis iklan. The first, selling a product atau penjualan barang. The second, offering job vacancy atau penawaran lowongan kerja. The third, offering service atau penawaran pelayanan.
The fourth, announcing an event. Jadi pengumuman atau publikasi suatu kegiatan atau acara. Kemudian the fifth, finding someone or something. Ini adalah contoh iklannya ya, seperti yang pertama announcing event, kedua selling a product, the third adalah offering service, the fourth offering job vacancy, and then the fifth finding someone or something ya. How to write good advertisement. The first, use big, bold, and colorful picture. Jadi gunakan gambar yang besar, tebal, dan berwarna. The second, use interesting sentences. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang menarik. The third, use persuasive sentences. Jadi gunakan kalimat ajakan atau kalimat yang mengundang, persuasive sentences ya. And then next, the picture should be appropriate with the audience. Jadi gambar harus sesuai dengan target iklannya. Jadi kalau untuk anak-anak berarti gambarnya harus menarik buat anak-anak. The sentence should be detailed, short, and to the point. Jadi kalimatnya itu harus lengkap, pendek, dan langsung pada sasaran apa yang akan diiklankan. Hello students, today we are going to learn about polite request. Jadi hari ini kita akan belajar tentang polite request. Seperti kalian lihat di sini, polite request ada dua jenis. Yang pertama untuk meminta tolong atau asking for help. Yang kedua adalah untuk meminta izin. For asking for help, you can use can you, could you, would you, dan would you mind. Untuk could you, can you, would you itu nanti diikutin oleh verb 1 atau kata kegiatan asal. Sementara untuk would you mind diikuti oleh verb ditambah ing. Kemudian kalau asking permission, kalian bisa menggunakan may I, could I, atau can I, serta would you mind if I. Untuk can I, may I, could I diikuti oleh kata kegiatan asal. Sementara untuk would you mind if I diikuti oleh verb ed atau verb lampau. Seperti kalian lihat ada contoh di atas, kalian baca sendiri ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, polite request bisa digunakan untuk dua hal. Yang pertama, asking for help or something. The second, asking for permission. Perbedaannya, if you use polite request for asking for help, di belakang kata can, could, would, atau would you mind itulah kata you. Sementara untuk asking permission, di belakang can, may, would you mind if itu ada kata I. Ya, jadi kalian ingat-ingat kalau minta tolong ada kata you, kalau minta asking permission ada kata I. Okay, today we are going to learn about writing a procedure. Jadi hari ini kita akan belajar cara menulis procedure text. The purpose of the procedure text is to explain how to do something. Jadi
tujuan pertama adalah untuk menjelaskan cara melakukan suatu. Kemudian the second, to explain how to get to somewhere. Jadi untuk menjelaskan cara sampai di suatu tempat. Kemudian the third, where a set of rules need to be understood. Jadi untuk menjelaskan suatu peraturan. Kemudian kapan kita menggunakan procedural text? When to use a procedural text? The first, writing instruction for a game or a process. Jadi menulis instruksi atau petunjuk untuk suatu permainan atau proses. Yang kedua, writing a recipe for a meal. Jadi menulis resep makanan. Yang ketiga, recording a scientific investigation. Jadi merekam penyelidikan keilmuan. Kemudian selanjutnya, membuat peraturan untuk sesuatu ya, creating rules for something. Kemudian the last is giving a set of direction. Jadi memberi beberapa petunjuk ya. Yang harus diingat, procedural text should be short, simple, and to the point. Jadi teks prosedural itu harus pendek, sederhana, dan langsung pada sasaran. Dan kita menggunakan present tense atau tenses waktu sekarang ya. Oke, jadi berikut adalah contohnya. Jadi untuk prosedur teks itu harus ada title atau judul. Jadi fungsi judul teks prosedur itu apa? Di sini contohnya adalah making lemonade. Kemudian goal atau purpose, tujuannya untuk apa? Kemudian yang ketiga, need itu apa saja yang diperlukan ya. Kemudian step adalah langkah-langkah. Cara pengerjaannya bagaimana. Kemudian yang terakhir check atau conclusion. Jadi akhirnya setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, apa yang akan kita dapatkan, itu yang disebut sebagai check atau conclusion. Oke, thank you for your attention. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bentuk imperatif digunakan untuk yang pertama, to give command or order atau memberi perintah, contohnya go out. Yang kedua, to give warning atau peringatan, contohnya be careful. Yang ketiga, to show direction, contoh memberi arah, contohnya turn left.
Yang keempat, to give instruction atau memberi petunjuk. Contohnya, restart the computer. Selain itu juga digunakan untuk memberi pemberitahuan. Contohnya park here dan mengundang. Contohnya come to my house. Jadi untuk bentuk imperatif kita langsung menggunakan kata kegiatan. Everybody is in a good health. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari unit 2 yaitu tentang membaca jam. Minggu lalu kalian belajar cara membaca jarum panjang dan jarum pendek ya. Dan juga belajar tentang pas atau to. Hari ini kita akan masih belajar tentang pas atau to tapi secara lebih detail ya. Jadi kalian nanti tahu cara menghitung jamnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar the different how to read past and to. Jadi perbedaan cara membaca past dan to ya. Past ya, seperti Miss bilang minggu lalu, past itu artinya lebih. We say past if the long hand on the clock points after 12 to 6. Jadi kita bilang past atau lebih itu kalau jarum panjang menunjuk setelah angka 12 sampai dengan angka 6 ya. Kemudian kita baca menitnya dulu, pas baru jamnya ya. Oke, kalian lihat di sini contohnya. Misalnya jarum panjang di angka 4. Ya, kemarin tiap kali jarum panjang lompat satu angka itu adalah 5 menit. Berarti kalau lompat 4 angka berarti berapa menit? 20 menit ya. Jadi kalian bilang it is 20 past, kemudian jamnya langsung ya, jadi jamnya itu langsung seperti yang ditunjuk oleh jarum pendek ya. Misalnya 10 ya 10. Kalau di antara 10 dan 11 berarti jam sebelumnya ya. Kemudian berarti ini it is 20 past 10. Contoh yang kedua, misalnya itu dalam bentuk penulisan atau numerikal. 8:15 ya. 15 kemarin bisa disebut sebagai quarter, bisa 15 minute ya. Jadi kalian sebutkan nanti menit dulu, berarti it is a quarter past 8 ya. Kemudian untuk to ya, we say to if the long hand of the clock point at after 6 ya. We say to if the long hand of the clock points at after 6. Jadi kita bilang to kalau jarum panjang itu menunjuk setelah angka 6. Sama kita baca menit dulu baru jam ya, bla 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 minute to titik-titik hour ya. If it is numerical, the minute should be minus by 60 and add 1 to the hour. Jadi kalau dalam bentuk penulisan angka seperti yang contoh di atas nomor 2 ya. Jika dalam bentuk penulisan angka, menitnya itu harus dikurangkan dengan 60 dan jamnya ditambah 1 ya. Tapi kalau dalam bentuk gambar jam ya, if it is on the clock atau dalam bentuk jam, gambar jam, we count the minute backward from 12 to the number pointed by long hand. Jadi kalau ini gambar jam, cara menghitung to itu dengan menghitung menitnya itu dengan menghitung mundur dari angka 12 sampai dengan angka yang ditunjuk oleh jarum panjang ya. Contohnya nih, misalnya 8:37. Ini dalam bentuk numerikal. Numerikal itu berarti dalam bentuk tulisan angka ya. Yang pertama untuk menghitung menit, we count the minute. Berarti menitnya dikurangkan dari 60. Jadi 60 dikurangi 37. Berarti 23 menit kan? Berarti it is 23. Kemudian jamnya ditambah 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti jawabannya kalau 8:37 diucapkan dalam bahasa Inggris, it is 23 minutes to 9 ya. Meski di sini 8:37 tapi pengucapannya to 9 karena kan
kurang ya 23 menit, jam 9 kurang 23 menit ya. Kalau dalam bentuk gambar jam, jadi langsung dalam bentuk gambarnya. Nih, kita menghitung mundur dari menitnya dari angka 12. Jadi misalnya ini jarum panjang di angka 10. Jadi kita menghitung mundur 12 ke 11 berapa? 5 menit. Kemudian 11 ke 10 berapa? 5 menit, berarti 10 menit. It is 10 minute. Jamnya tetap ya, tidak usah menambah jamnya ya. Jadi it is 10 minute to 9. Oke, sekarang lihat LKS bahasa Inggris yang halaman 11 ya. Kalian lihat di sini nih, lihat. Ini jarum panjang di angka 11, berarti nanti kalian pakai to atau pas. Ya, karena sudah lebih dari 6, berarti kalian pakai kata to ya. Seperti Miss bilang, kalau gambar jam begini, kalian hitung menitnya mundur dari angka 12. 12 ke 11 berarti 5 menit kan. Berarti kalian bilang nanti it is 5 minute, jamnya tetap 3 ya. It is 5 minute to 3 ya. Kemudian yang nomor 2, jarum panjang masih di sekitar angka 12 sampai 6. Berarti nanti kalian pakai to atau pas. Kalian pakai kata pas ya. Jadi kalian hitung menitnya lompat berapa kali? 1, 2, 3, berarti 15. Berarti kalian bilang it is a quarter atau 15 minutes ya. Pas angkanya berapa? 4 ya. Berarti it is 15 minutes atau quarter past 4. Kemudian yang nomor 3, dilihat jarum panjang masih di angka 6, berarti masih kata pas ya. Kemudian kalau angka 6 kemarin yang di jam yang Miss kasih minggu lalu, angka 6 itu sebutannya sebagai half atau 30 minutes ya. Dan ini jarum pendek di antara 5 sama 6. Miss bilang kalau pas itu dilihat angka sebelumnya. Kalau ada di antara berarti it is ya 30 minutes atau half past 5. Kemudian yang nomor 4 sama kayak nomor 1. Jadi kalian hitung mundur jarum jamnya 1, 2, 3 ya. Jarum dari angka 12 hitung mundur ke jarum panjang. Berarti 15 menit kan. Berarti it is 15 minutes atau quarter to 10 ya. Oke, sekarang untuk yang tulisan, ini yang disebut sebagai numerikal. Kalian tinggal memilih dari A, B, C sampai J ya. 11.30, berarti 30 cari yang ada kata-kata half ya. Kemudian karena dia masih 30 berarti pakai kata pas ya. Berarti nomor 1 jawabannya it is a half past 11 atau yang B ya. Kemudian yang nomor 2, ini yang seperti Miss bilang tadi, berarti kalian kurangkan 53 dengan 60. 60 kurang